Halo, perkenalkan nama saya Yutrisna Bobo, Prodi PGSD Universitas Citra Bangsa semester 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang definisi pendekatan saintifik dan tujuan dan prinsip pendekatan saintifik, kemudian langkah-langkah pendekatan saintifik dan aplikasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Baik, pembahasan yang pertama yaitu definisi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengelola informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Kemudian yang kedua juga pendekatan saintifik juga adalah pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik. Kemudian yang ketiga, pendekatan saintifik juga mendorong siswa untuk berjiwa investigatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi hingga dia bisa membangun konsep sendiri melalui pengalaman belajar yang di dalamnya. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan pembelajaran yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Kemudian tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelektual secara spesial, dapat mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Kemudian yang kedua, untuk membantu kemampuan penyelesaian masalah secara sistematik pada diri siswa. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan keadaan di mana siswa merasa bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan. Kemudian yang keempat, diperolehnya hasil belajar pada level yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dapat mengkomunikasikan pemikiran khususnya dalam menulis secara ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan dan meningkatkan karakter siswa. Kemudian kita masuk di langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Langkah-langkah yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang keempat mengasosiasikan atau mengelola informasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Langkah yang pertama yaitu mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Keunggulan metode mengamati adalah peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Kemudian yang kedua menanya. Mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik. Yang kedua, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data atau mengeksplorasi. Mengumpulkan data artinya siswa diajak untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak dari berbagai sumber pengetahuan. Kemudian yang keempat, menalar. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kemudian yang kelima, mengkomunikasikan. Situasi kolaboratif peserta didik akan dilatih berinteraksi dengan empati, saling menghormati dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Kemudian, bagaimana sih aplikasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah? Baik, aplikasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah yaitu bersifat abstrak. Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh. Artinya, bersama-sama membangun kualitas pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat, khususnya peran serta orang tua,
yang merupakan pendidikan awal bagi seorang anak. Nah, sedangkan salah satu warga sekolah sebagai ujung tombak kegiatan pembelajaran adalah guru. Oleh karena guru sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan menggunakan teknik mengajar yang bermakna. Karena teknik mengajar merupakan salah satu motor penggerak yang mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu, pendidikan semakin mengalami kemajuan. Nah, upaya peningkatan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh. Artinya, bersama-sama membangun kualitas pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat khususnya peran serta orang tua yang merupakan pendidikan awal bagi seorang anak. Sedangkan salah satu warga sekolah sebagai ujung dua tombak kegiatan pembelajaran adalah guru. Oleh karena guru sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan menggunakan teknik mengajar yang bermakna, karena teknik mengajar merupakan salah satu motor penggerak yang mengaktifkan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan terima kasih.